sampai-sampai berbuat durhaka hanya sekedar tak ingin ada satupun orang di sana yang memihak Hyejun. Di hari kedua syuting, Hyejun mendapatkan sedikit luka di dahinya. Jungha yang menyadari hal itu langsung bertindak mengobati luka tersebut. Namun saat itu hujan lagi dan lagi menyelimuti mereka berdua. Hyejun yang kini tak dapat lagi menahannya akhirnya mau mengungkapkan perasaan sukanya. Namun naas, Jungha malah menanggapinya dengan lelucon. Di malam itu, Hyejun mampir terlebih dahulu ke rumah Jungha. Di sana, Hyejun menanyakan jawaban atas pernyataannya tadi. Jungha hanya bisa terdiam. Dirinya hanya bisa salah tingkah karena tak menyangka akan secepat ini. Jungha berniat menolak dengan halus dan tak ingin menyakiti hati Hyejun. Namun siapa sangka dirinya malah kembali terbawa alur sehingga secara tak sengaja mengakui jika dirinya juga menyukai Hyejun. 그럼 좋아해 다음엔? 아니야, 나도 좋아는 해. 연애. 아니야, 나야 해주면 고맙지. 그럼 할래. 하고 싶으면 해. Di hari berikutnya, Jungha mendapatkan kenaikan pangkat dari bosnya. Haeyo menjadi orang pertama yang memberikan selamat akan keberhasilan Jungha itu. Namun siapa sangka di momen itu Jungha malah memberitahu Haeyo akan hubungannya sekarang dengan Hyejun yang sudah resmi berpacaran. Mendengar hal itu, seketika hati kecil Haeyo pun menangis. Di sana ia harus bisa menyembunyikan kepedihannya lewat senyum pahit yang bisa menyembunyikan lukanya agar tidak terlihat oleh Jungha. Agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Haeyo juga mencintainya, Haeyo pun berpura-pura mendukung hubungan Jungha dengan Hyejun. Dirinya juga mengantarkan Jungha agar tidak terlambat dalam menepati janjinya untuk bertemu dengan Hyejun. Sepeninggalnya Jungha, Haeyo hanya bisa meratapi nasibnya. Namun ia akan mengambil keputusan. Haeyo tidak akan merelakan Jungha begitu saja, dan ia akan mengorbankan persahabatan demi Jungha yang sudah ia anggap sebagai cinta pertama sekaligus cinta terakhirnya. Saat itu, Jungha menemui Hyejun yang sedang melakukan sesi foto. Karena saat itu, sang kakek akan mencoba peruntungannya di dunia model untuk kalangan orang tua. Hyejun merasa terlahir kembali karena berkat Jungha, ia bisa merasakan sebuah kekeluargaan. Saat malam semakin larut, mereka pergi untuk menonton film bersama. Mereka sengaja mengambil jam sangat malam agar tak banyak orang, sehingga mereka bisa leluasa memadu cinta. Sementara itu, di waktu yang sama, sang kakek terus berlatih menjadi model agar ia tidak mengecewakan Hyejun. Namun akibat faktor usia, sang kakek yang terlalu capek malah pingsan yang membuat semua keluarga sangat khawatir. Saat itu, ayah Hyejun yang mendapati sipi sang kakek yang sudah mendaftar untuk menjadi model sangat marah karena bisa-bisanya Hyejun melibatkan sang kakek dalam pekerjaan konyol yang selama ini Hyejun kejar. Sang ayah yang sangat marah karena terus menganggap Hyejun tak berguna, bahkan sampai menamparnya, yang membuat Hyejun sangat sedih karena saking bencinya sang ayah sampai sekejam itu terhadapnya. Hyejun yang tak memiliki kamar untuk meluapkan semua emosinya hanya bisa menangis di dalam mobil tua yang menjadi teman seperjuangannya. Walaupun sudah menangis untuk meluapkan semua kekesalan, tak serta-merta membuat Hyejun tenang, dan ia pun meminta agar Jungha mau menemaninya pergi ke taman. Di taman tersebut, ia mencoba melupakan semua kesedihan dengan bernyanyi. Dan di momen itulah, Jungha akhirnya menyadari betapa menjadikannya kehidupan yang selama ini Hyejun pikul sendirian. Jungha yang terbawa perasaan bahkan berani untuk berciuman dengan Hyejun. Di hari berikutnya, Jungha kembali menemui Haeyo untuk mengikutinya syuting. Dan di hari itu, Haeyo berniat akan melancarkan aksinya untuk mendapatkan perhatian dari Jungha. Namun akan tetapi, di saat Haeyo selesai melakukan serangkaian syuting di malam itu, Jungha malah pergi tanpa memberitahunya. Ia lantas langsung segera pergi untuk mengejarnya. Hingga di sebuah persimpangan, Haeyo yang berhasil menyusul Jungha malah mendapati kenyataan pahit tatkala Jungha memberikan respon yang sangat dingin.
Hayo sangat sedih karena dirinya hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki. Ia juga sebenarnya sangat berat untuk melakukan aksi tak setia kawan itu. Namun mau apa lagi karena dirinya sudah terlanjur dibutakan oleh cintanya kepada Jungha.